Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin dalam pembahasan kali ini, yaitu bahasa basis data bagian ketiga, yang akan membahas tentang implementasi atau penerapan query lanjutan dalam pemrograman PHP MySQL. Adapun tujuan pembelajaran hari ini atau pembahasan hari ini adalah memberikan pengetahuan tentang penerapan query SQL pada PHP MySQL, yang mana terkhusus untuk menampilkan laporan dengan cara menggabungkan dua buah atau lebih tabel database. Pembahasan yang akan kita sampaikan kali ini, nanti yang pertama kita akan coba contohkan tabel yang akan digabung. Kemudian syarat dari tabel yang akan digabung itu harus memiliki kunci yang sama. Misal NIS, ID siswa, NIM, dan lain-lain. Kemudian cara penulisannya atau cara penulisan query-nya pada coding bagaimana. Kemudian contoh atau bentuk tabel jadi yang sudah digabung. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, teman-teman, kita langsung lanjut atau langsung saja menuju ke TKP. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, dalam tabel ini atau dalam contoh ini, kita akan memberikan contoh tabelnya dulu. Kita contohkan kemarin adalah database SPK Asrama. Kebetulan dalam database ini terdiri dari data siswa atau tabel siswa yang nantinya rencananya akan digabung dengan tabel hasil dari proses SPK-nya. Jadi kalau kita lihat di database seperti ini, teman-teman, dua tabel ini akan digabung dengan syarat DT siswa ini memiliki kunci yang sama dengan tabel hasil SPK, yaitu sama-sama memiliki kunci atau key-nya adalah NISN. Kita ingat-ingat kuncinya adalah NISN. Jadi maksud dari penerapan kali ini maksudnya seperti ini. Misal kita bikin sebuah sistem. Pada bagian sistem ini kan kita punya input, kemarin ada data kelas, jurusan, data siswa misal. Nah, data siswa ini kan tabelnya terpisah tadi dengan tabel hasil SPK. Ketika data siswa ini nanti akan memiliki kriteria masing-masing. Jadi nanti ditambahkan dengan kriteria seperti berikut. Di input tentunya oleh admin kriteria yang ada ini, lalu dilanjutkan dengan proses SPK. Ketika SPK nanti muncul hasil dari masing-masing siswa tadi. Kemudian kita diminta untuk membuatkan laporannya. Terdiri dari laporan individu dan laporan kolektif. Nah, tugas kita nanti akan membuat laporan kolektif. Jadi di laporan kolektif ini kebetulan tabelnya masih belum ada, hasilnya belum ada, teman-teman. Jadi tugas kita membuat yang ini. Kemudian kita, syaratnya sudah. Oke, kita coba terapkan ke kode program, teman-teman. Maksud dari programnya seperti itu, jadi dua buah tabel digabung antara tabel siswa dan tabel hasil gitu ya. Baik, di sini kita sudah sediakan tempatnya, teman-teman. Untuk laporan yang dimaksud adalah laporan 2.php. Jadi yang akan kita uprek atau yang akan kita edit adalah laporan 2-nya. Tapi di dalam laporan 2 tadi itu ada tabel yang harus kita buat, yaitu tabel hasil atau tabel laporan SPK. Teman-teman, di tabel laporan ini kita diminta nanti untuk membuatkan
Ini judulnya dulu kita setting, terdiri dari data siswanya, kemudian data hasil sistem pendukung keputusan atau keputusannya gitu ya, berupa hasil, nanti juga ada sarannya. Baik, bagaimana cara penerapannya di kode program, khususnya menggabung dua buah tabel menjadi satu? Kira-kira bentuknya seperti berikut. Kita buat string query ms sama dengan, untuk pemberian nama query-nya ini diserahkan pada teman-teman, sebenarnya tidak mesti query ms gitu ya. Boleh saja query hasil atau query laporan gitu ya. Kebetulan saya sudah terbiasa dengan query ms untuk daripada merubah ke bawah nanti, sebaiknya saya konsisten aja menggunakan yang ini. Kemudian kita buat, sebelum lanjut ke sini mesti dibikin dulu MySQL query. MySQL query. Seperti itu. Kemudian kita hubungkan dengan string connect. Baru kita bikin di dalam ini kodenya. Perintahnya adalah select. Karena kita mau ngambil dari dua buah tabel, maka kita setting dulu tabelnya A, B. Enter dulu lah yang ini. A, B. Nah, untuk tabel A, kita berencana mau mengambil data dari data hasil. Maka kita ambil isi semuanya. Nah, kaidah penulisannya adalah select A titik bintang. Karena kita berencana mau mengambil hasil tabel dari tabel A, itu tabel hasil itu semuanya. Kemudian untuk yang B kita setting, B ini yang akan kita ambil adalah NISN. Kemudian ambil lagi dari tabel B itu tabel kolom nama. Ambil lagi dari tabel B itu adalah kelas. Kemudian jangan lupa disetting juga dari mana kita mau mengambil. Untuk tabel yang B, kita B, A. Nah, seperti itu. B ini inisial dari tabel TB atau DT? DT siswa. Kita cek dulu teman-teman sebelum melihat pastinya. Maksudnya kita cek dengan yang ada di sini. Kita mau ngambil dari DT siswa, yang mana yang kolom yang akan kita ambil adalah kolom NIS, nama, dan kelas. Maka kita setting tadi di kode adalah B, NISN, nama, dan kelas. Diambil dari DT siswa B. Nah, sementara yang A, kita ambil seluruhnya dari tabel TB hasil SPK seluruhnya. Makanya pakai bintang. Tabelnya namanya tadi adalah TB hasil underscore SPK. Oke. Diambil dari ini. Jangan lupa dikasih tambahan where. Nah, sini letak dari kuncinya. Kita buat B.NISN sama dengan A.NISN. Seperti itu. Nah,
NISN-nya harusnya huruf kecil semua. Oke. Terakhir, ini sebenarnya sudah oke kalau kita jalankan. Kita save ulang. Kita testing jalannya. Oh ya, ada kelupaan. Di bagian hasil harusnya dibikin lagi kolom. Karena kita tadi di awal kode menambahkan kolom kelas, maka di bagian hasil juga harus ditambahkan dengan kolom kelas. Save ulang. Kemudian kita coba melihat hasil tampilannya di sini. Kolektif. Loh, kok belum muncul? Oke. Ada satu lagi teman-teman yang lupa kita men-setting. Di bagian tabelnya sudah lengkap diisi, maka di bagian laporannya harusnya juga ditampilkan tabelnya. Nah, ditampilkan dengan kode berikut. PHP include, jangan lupa PHP include-nya adalah include kita panggil dt_lab_2.php atau .php. Kita panggil di sana untuk mengisi tabel yang kosong tadi. Kita lihat hasilnya. Kita reload. Nah, berikut. Jadi sudah muncul seperti berikut. Cuman yang belum nampak bagi kita adalah kelas ya. Tabel atau kelasnya belum muncul. Kita cek lagi teman-teman di bagian kode program. Oke, tabel kelas. Ini detail lab 2. Nah, ini dia sudah muncul. Jadi, NISN nama kelas, kemudian yang ini seluruhnya diambil dari tabel hasil. Untuk data ini bisa kita urutkan lagi, teman-teman. Terlihat masih ada data yang belum terurut dari ascending atau secara ascending dari kecil ke besar. Jadi 1, 1, 2 harusnya seperti itu ya. Maka kita tambahkan lagi pada bagian coding program tadi. Di sini where-nya sudah pas. Untuk mengurutkan data kemarin kita bahas pada tutorial sebelumnya menggunakan order by. Order by B.NISN. Maksudnya A boleh, B boleh. Sama dengan atau di order atau diurutkan berdasarkan NISN ASC secara ascending. Kok penulisannya huruf besar Pak? Apa bisa jalan? Insya Allah tetap jalan teman-teman. Kita reload lagi. 1, 2, 3 masih di atas tadi. Kita coba reload. Oke, 1, 2, 3 sudah di bawah. Maka data tersebut sudah terurut secara ascending teman-teman. Demikian cara pengimplementasian dari perintah query khususnya untuk menggabung dua tabel menjadi satu, yaitu untuk menghasilkan laporan tertentu teman-teman. Jadi setelah ini saya berharap teman-teman bisa mengaplikasikannya untuk contoh kasus yang lain. Membuat laporan dalam sistem informasi itu tidak mesti laporan satu tabel gitu ya. Bisa juga untuk 2 atau 3 tabel. Jadi kolaborasi ini teman-teman. Makanya saya sebut sebagai query lanjutan. Demikian tutorial kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Banyak kekurangan. Kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.